Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai kanker nasofaring. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafiza Guswinarni, Teresia Silviati Mutobi, saya sendiri Beata Angela Maria Victoria Welbun, Alfika Rahmawati, Adelia Ika Munawaroh, kemudian Berdiana Meidita Rashid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kanker nasofaring. Karsinoma nasofaring merupakan tumor ganas yang timbul pada epitelial pelapis ruangan di belakang hidung atau nasofaring. Lokasi yang paling sering terjadi awal terbentuknya karsinoma nasofaring adalah pada fossa Roentgen-Muller dan dapat meluas hingga ke hidung, tenggorok, serta dasar tengkorak. Klasifikasi kanker nasofaring. Berdasarkan World Health Organization, ada 3 klasifikasi histologi kanker nasofaring, antara lain tipe 1, karsinoma sel squamosa berkeratinisasi, keratinizing squamous cell carcinoma, merupakan diferensiasi sel squamosa baik dengan adanya jembatan interselular dan atau keratinisasi di atasnya, merupakan 25% dari seluruh karsinoma nasofaring. Tipe 2, karsinoma sel squamosa tidak berkeratinisasi, non-keratinizing squamous cell carcinoma, merupakan diferensiasi sel tumor dengan rangkaian maturasi yang terjadi di dalam sel, tidak atau sedikit berkeratin, merupakan 20% dari seluruh karsinoma nasofaring. Tipe 3, karsinoma tidak berdiferensiasi, undifferentiated carcinoma, merupakan sel-sel tumor yang memiliki inti vesikular yang oval atau bulat dan nukleus yang menonjol. Batas sel tidak terlihat dan tumor menunjukkan gambar syncytial. Tipe ini merupakan 55% dari seluruh karsinoma nasofaring. Tumor tipe 2 dan tipe 3 biasanya lebih radiosensitif dan memiliki hubungan yang kuat dengan virus Epstein-Barr. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi kanker nasofaring. Patofisiologi karsinoma nasofaring diduga berhubungan erat dengan infeksi Epstein-Barr virus atau EBV. Infeksi EBV primer biasanya terjadi pada masa anak-anak awal yang bersifat asimptomatik dan dapat menyebabkan virus persisten dalam jangka waktu lama. EBV pada awalnya akan menginfeksi limfosit B yang tidak aktif dan menyebabkan infeksi laten. EBV kemudian berproliferase dan bertumbuh pada sel B tersebut. Secara in vitro, EBV akan tinggal di limfosit B dan melakukan transformasi sehingga membentuk sel limfoblastoid, suatu proses terjadinya transformasi ke arah kanker. Infeksi EBV laten dipercayai terlibat dalam tumor genesis. Pada sel-sel yang terinfeksi EBV terdapat ekspresi gen EBV seperti EBER, EBNA1, LMP1, LMP2, dan EBV-encoded microRNA yang terlibat dalam berkembangnya tumor genesis. Infeksi laten dari EBV dapat menyebabkan perubahan epigenetik pada genom sel host dan menyebabkan berkembangnya tumor. Etiologi kanker nasofaring. Di daerah endemik, KNF merupakan penyakit kompleks yang disebabkan oleh interaksi infeksi kronis gamma herpes virus EBV onkogenik, lingkungan, dan faktor genetik. Selain EBV, ada faktor lingkungan yang diduga berasal dari makanan seperti ikan asin. Faktor onkogenik, Epstein-Barr virus atau EBV. Ditemukan adanya korelasi antara EBV dan kanker nasofaring pada beberapa studi. Pada nukleus sel karsinoma, didapatkan 30 jenis gen EBV yang kebanyakan versi lebih mini dan dari kromosom yang disebut episom. Faktor genetik, etnis dan keturunan.
Pada beberapa keluarga yang memiliki resiko lebih tinggi 4-10 kali terkena kanker nasofaring adalah anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Usia dan jenis kelamin. Dibandingkan dengan wanita, pria memiliki resiko 2-3 kali terkena kanker nasofaring. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan gaya hidup antara pria dan wanita, serta perbedaan biologis. Resiko tingginya terjadi kanker nasofaring akan konsisten seiring pertambahan usia. Kelompok usia yang paling tinggi resikonya terkena kanker nasofaring memiliki kisaran usia 50-59 tahun. Gen antigen leukosit manusia. Orang yang memiliki alel HLA yang lemah jika berhadapan dengan EBV cenderung meningkatkan risiko terkena kanker nasofaring. Faktor lingkungan. Makanan yang mengandung garam. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa salah satu faktor risiko dari kanker nasofaring adalah seringnya mengkonsumsi ikan dan makanan yang mengandung garam. Hal ini dilihat pada studi yang dilakukan di Cina, di mana orang yang mengonsumsi makanan yang sedikit mengandung garam memiliki resiko terkena kanker nasofaring lebih rendah dibandingkan dengan orang yang sering mengonsumsi makanan yang banyak mengandung garam. Ikan asin. Konsumsi ikan asin merupakan salah satu penyebab KNF yang sering dilaporkan. Mungkin ini berkaitan dengan substansi karsinogen yang terdapat di dalamnya, yaitu nitrosamin. Selain mengandung nitrosamin, ikan asin juga mengandung bakteri mutagen dan komponen yang dapat mengaktifasi virus Epstein-Barr. Konsumsi ikan asin dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan angka kejadian KNF. Asap kayu bakar dan debu kayu. Resiko terjadinya kanker nasofaring meningkat terhadap paparan debu kayu yang terakumulasi dalam jangka waktu lama. Debu kayu menyebabkan iritasi dan inflamasi pada epitel nasofaring sehingga mengurangi bersihan mukosiliar dan perubahan di sel epitel nasofaring. Beberapa penelitian epidemiologi menemukan bahwa faktor risiko timbulnya karsinoma nasofaring meningkat pada orang-orang yang terpapar dengan debu kayu, dan semua hal tersebut tergantung dari lama dan dosis paparan. Selain itu, salah satu faktor risiko lainnya adalah orang-orang yang bekerja pada suhu tinggi dan lingkungan kerja yang mudah terbakar. Status sosioekonomi. Masyarakat yang berada pada tingkat bawah memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker nasofaring. Hal ini dipengaruhi oleh jenis makanan apa saja yang dikonsumsi, yang mana makanan merupakan salah satu faktor risiko yang paling penting dalam pertumbuhan kanker nasofaring. Faktor lainnya, riwayat penyakit pernapasan. Orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti sinusitis, rinitis, infeksi telinga, dan polip hidung memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena kanker nasofaring. Hal ini mengarah ke indikasi infeksi pernapasan dan inflamasi tumor ganas yang mengakibatkan rentannya kanker nasofaring pada mukus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi kanker nasofaring. Kanker nasofaring merupakan penyakit yang jarang ditemui di wilayah barat, yaitu Eropa, tetapi merupakan penyakit endemik di beberapa bagian di Asia Tenggara dan Cina. Kanker nasofaring di Indonesia merupakan keganasan terbanyak keempat setelah kanker payudara, kanker serviks, dan kanker kulit. Sedangkan di Indonesia terdapat 348.809 kasus baru dan 207.210 kematian yang disebabkan oleh kanker nasofaring. Insiden kanker nasofaring paling banyak terjadi pada usia 45 sampai dengan 54 tahun. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa laki-laki memiliki resiko yang lebih tinggi terserang kanker nasofaring daripada perempuan, yaitu sekitar 2-3 kali lebih tinggi. Diagnosis kanker nasofaring. Diagnosis kanker nasofaring dapat ditegakkan melalui pemeriksaan nasofaring. Foto kepala dengan potongan anteroposterior dan lateral, serta posisi Waters akan tampak jaringan lunak di daerah nasofaring. Foto toraks untuk melihat adanya metastase di paru-paru.
CT scan kepala paling dipercayai untuk menetapkan diagnosis, tagging tumor, dan perluasan tumor. MRI dapat mendeteksi suatu sel keganasan yang tidak terlihat dengan endoskopi. Biopsi endoskopi dilakukan bila seorang penderita memiliki tanda dan gejala KNF, namun dari hasil pemeriksaan fisiknya tidak ditemukan adanya suatu kelainan. Pemeriksaan darah rutin dan kimia darah dilakukan untuk melihat status kesehatan penderita KNF. Selanjutnya adalah penata laksanaan kanker nasofaring. Stadium 1 penata laksanaan yang dilakukan adalah radioterapi. Stadium 2 dan 3 dilakukan kemoradiasi. Stadium 4 dengan nodes kurang dari 6 cm dilakukan kemoradiasi. Dan selanjutnya stadium 4 dengan nodes lebih dari 6 cm dilakukan kemoterapi dosis penuh dilanjutkan dengan kemoradiasi. Prognosis kanker nasofaring. Pada beberapa studi menggambarkan bahwa faktor yang terkait dengan karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, dan ras merupakan faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi prognosis pasien dengan kanker dan sangat berkaitan dengan stadium klinis dan histologi. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok juga merupakan prognosis pasien KNF. Konsumsi alkohol dan merokok dapat menurunkan keaktifan terapi dan meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan tumor yang semakin besar dan secara tidak langsung mempengaruhi angka harapan hidup pasien. Selain itu, stadium kanker, ukuran tumor, jenis histopatologi, biomarker tumor, dan biomarker serum atau plasma lainnya berpengaruh terhadap prognosis pasien KNF. Selanjutnya adalah intervensi gizi. Pasien dengan karsinoma nasofaring sering mengalami masalah malnutrisi pada saat diagnosis. Malnutrisi merupakan faktor klinis yang penting dalam perkembangan dan pengobatan kanker. Hal ini disebabkan oleh asupan makan yang gagal memenuhi kebutuhan energi. Malnutrisi sangat umum terjadi pada pasien KNF karena lokasi tumor aslinya dapat secara signifikan mengurangi asupan makan. Pedoman internasional menyarankan konseling nutrisi intensif dan suplementasi nutrisi oral sebagai intervensi nutrisi untuk pasien kanker kepala dan leher dengan kemoradioterapi. Juga disarankan bahwa jika kanker mempengaruhi kemampuan mengkonsumsi makanan atau menelan, nutrisi enteral harus diberikan melalui pemberian selang. Pengiriman tabung makanan dapat berupa selang nasogastrik atau gastrotomi perkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi dan terima kasih.